Halo teman-teman Brobox, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, diberi umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul I Am Number 4 tahun 2011. Film ini merupakan sebuah adaptasi dari novel fiksi ilmiah karya Pita Kuslor yang berhasil menjadi bestseller pada masanya, bro. Film ini disutradarai oleh DJ Caruso dan mendapatkan rating di IMDb dengan nilai sebanyak 6,1 dari 10, bro. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ketika kopi sudah ready, rokok juga ready, kencangkan sabuk pengaman, kita gaskan. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua manusia seperti seorang ayah dan anak remajanya. Mereka berdua terlihat tinggal di tengah hutan dan sedang mewaspadai sesuatu entah apa. Dan tiba-tiba mereka berdua diserang oleh makhluk yang entah dari mana asalnya. Makhluk itu pun terlihat ingin membunuh mereka berdua. Sang ayah pun terlihat terkena serangan oleh makhluk tersebut. Si anak yang melihat kejadian itu langsung kabur dan lari ke sebuah hutan untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, si anak itu juga ikut tertangkap oleh seseorang yang entah itu siapa. Kemudian, seseorang itu pun mengambil kalung sang anak. Lalu anak itu pun dibunuh pada saat itu juga. Kemudian anak itu berubah menjadi sebuah abu. Dilihat dari tangannya, seseorang itu memegang sebuah kalung yang terlihat berbeda dan juga berjumlah 3 buah. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Scene kemudian berpindah ke seorang laki-laki yang tampak sedang bermain jet ski di sebuah pantai. Laki-laki ini bernama Daniel. Malam harinya, ketika Daniel sedang melakukan pesta di pinggir pantai, Daniel terlihat diajak berenang oleh seorang perempuan cantik untuk menemaninya berenang bersama di laut. Ketika sedang asik berenang, tiba-tiba kaki dari Daniel pun mengeluarkan semacam cahaya. Lalu Daniel juga melihat sebuah kilas balik dari anak remaja yang dibunuh di awal film tadi. Kemudian perempuan yang bersama Daniel pun merasa panik karena melihat kaki Daniel yang mengeluarkan cahaya. Perempuan itu pun ketakutan dan berlari menjauhi Daniel. Sementara itu, Daniel pun memilih pergi dan menjauh dari tempat tersebut. Pagi harinya, Daniel terlihat tertidur di pinggir pantai. Lalu ia melihat sebuah luka semacam tanda di kakinya. Tak lama, Daniel pun ditemukan oleh seseorang yang bernama Henry. Daniel di sini mengatakan bahwa nomor 3 telah mati melalui kilas balik yang ia lihat tadi malam. Setelah kejadian tersebut, Daniel dan Henry pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan berpindah ke kota lainnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa dari kecil Daniel dan Henry sering berpergian dan juga sering pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Alasan mereka pindah yaitu karena sebenarnya Daniel adalah semacam alien dari planet lain yang bernama Lorien. Ada 9 anak yang dikirim ke bumi, termasuk Daniel, dan masing-masing dari anak tersebut memiliki penjaga, seperti Daniel yang dijaga oleh Henry. Daniel dan ke-8 anak lainnya itu dilarikan ke bumi karena planetnya itu dihancurkan oleh bangsa yang disebut Magodorians. Dan hanya Daniel dan ke-8 anak itulah yang tersisa dari bangsa mereka. Jadi di sini, bangsa Magodorians akan saya singkat namanya menjadi bangsa Mox. Bangsa Mox sendiri datang ke bumi untuk memburu dan membunuh bangsa Loriens yang tersisa, yaitu Daniel dan ke-8 anak tersebut. Tetapi, untuk dapat membunuh bangsa Loriens, bangsa Mox harus membunuh sesuai dengan urutan dari anak-anak yang tersisa tersebut. Di awal film, diperlihatkan bahwa bangsa Mox ini telah membunuh 3 anak sesuai urutan, yakni nomor 1, 2, dan 3 yang terakhir dibunuh di hutan tadi. Dan selanjutnya target dari bangsa Mox ini adalah Daniel itu sendiri. Karena Daniel di sini sebagai nomor 4. Sebelum Daniel dan Henry berpindah ke tempat baru, ia mengganti identitasnya menjadi John Smith. Oke. Karena Daniel telah merubah identitasnya, jadi sekarang kita memanggilnya dengan John. John dan Henry pun sekarang pergi ke sebuah kota yang bernama Paradise. Mereka berdua pun membeli sebuah rumah di pinggir kota tersebut. John pun di sana tidak diizinkan untuk bersosialisasi oleh penjaganya, yakni Henry. Sebab Henry ingin mereka tetap bersembunyi agar terhindar dari bangsa Mox. Tetapi John di sini terlihat tidak mau mendengar perkataan Henry, sebab ia ingin bersekolah seperti biasanya, serta tidak ingin terus
terus-menerus bersembunyi seperti si nomor 3 yang telah dibunuh di sebuah hutan tadi. Pada akhirnya, Henry pun menyetujui John untuk bersekolah kembali, namun dengan syarat bahwa John tidak boleh terlalu mencolok di sekolah. Scene kemudian berpindah ke sekolah. Setibanya di sekolah, John terlihat bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Sarah di sini disuruh oleh gurunya untuk mengantar John serta memberitahunya di mana lokernya dan ruangan kelasnya. Setibanya di loker, ia pun disapa oleh seorang anak laki-laki tukang bully di sekolah tersebut. Laki-laki ini memperkenalkan dirinya sebagai Mark. Kemudian, setelah jam istirahat makan siang pun tiba, John yang melihat Mark sedang melakukan pembulian terhadap seorang anak laki-laki hingga terjatuh. Laki-laki ini bernama Sam. John yang melihat kejadian tersebut merasa tidak tega dan langsung menolong Sam. Lalu kemudian membalas tukang bully tersebut dengan melakukan hal yang sama, yaitu membalas lemparan bola mereka. Ketika berpindah ke dalam kelas, saat pelajaran telah dimulai, terlihat Mark mendekati John untuk memperingatkannya bahwa John jangan mendekati Sarah karena Mark memiliki perasaan kepadanya. Dan pada saat itu juga, John merasakan badannya panas serta berkeringat. Ia pun menyadari bahwa tangannya mengeluarkan energi semacam cahaya. John yang panik langsung berlari keluar kelas dan bersembunyi di gudang sekolah. Ia mencoba untuk memadamkan cahaya yang keluar dari tangannya tersebut. Namun, cahaya itu sama sekali tak padam, yang membuat John hampir saja pingsan. Akhirnya, tanpa disangka-sangka, Henry pun datang dan ingin menolong John. Henry kemudian meminta John untuk mengendalikan perasaannya agar tetap tenang. Dan pada akhirnya, cahaya itu pun meredup dan padam. Setelah kejadian itu, John pun bertanya kepada Henry, apa yang barusan terjadi? Henry pun berkata bahwa itu adalah kekuatan dari bangsa Lawrence. Dan masing-masing 9 anak dari bangsa Lawrence ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Asalkan mereka semua bersama, mereka akan semakin kuat. Sesampainya John di rumah, John kemudian pergi ke sebuah hutan untuk mengetes kekuatannya yang ia miliki. Mulai dari melempar sebuah batu, berlari, dan melompat tinggi. Sekarang, itu semua merupakan bagian dari kekuatannya. Malam harinya, John terlihat bertemu dengan Sarah di jalan, lalu mengantarkannya pulang. Dari sini, John terlihat mulai suka pada Sarah. Tetapi, kejadian tersebut dilihat oleh Mark. Mark yang melihatnya pun merasa cemburu. Singkat cerita, John dan Sarah pun bertemu di sebuah karnaval. Di sini, mereka memutuskan untuk menaiki sebuah wahana horor yang ada di sana. Setelah mereka keluar dari wahana horor tersebut, tiba-tiba John pun diserang oleh orang yang tak dikenal. Sementara Sarah, ia disekap dan hendak dipaksa dibawa oleh orang yang menyerang mereka. John yang merasa tertekan, akhirnya memilih untuk mengeluarkan kekuatannya, kemudian menghajar semua orang-orang tersebut. Dan ternyata, Sam yang sedari tadi mengikuti John pun akhirnya melihat kejadian itu semua. Kemudian, Sarah bertemu dengan Mark. Di sini, Sarah merasa curiga dan tahu bahwa itu semua adalah ulah dari Mark. Tak lama, John pun datang dan menghampiri mereka berdua, lalu menghajar si Mark hingga babak belur, bahkan hampir mematahkan tangannya, namun tidak jadi. Hampir aja lu, Mark. Keesokan harinya, John mendapatkan pesan bahwa Sam mengetahui apa yang terjadi di karnaval semalam. Sam pun meminta pada John untuk menemuinya. Lalu, semenjak kejadian tadi malam, ternyata si Sam sudah mengetahui bahwa John adalah manusia yang berbeda dari manusia lainnya. Sam pun merasa lega dan John membuktikan bahwa ayah Sam tidak gila, di mana ayah Sam di sini adalah seorang peneliti. Ayah Sam selalu berkata tentang UFO dan teori aliens lainnya, dan kemudian dianggap gila oleh orang-orang sampai pada saatnya ayah Sam menghilang entah kemana. Singkat cerita, ternyata Henry diculik dan disekap oleh bangsa Mox. John pun meminta bantuan pada Sam untuk menyelamatkan si Henry. Sesampainya di lokasi, John pun mencoba menyelamatkan Henry. Namun sialnya, ketika mereka ingin kabur, Henry tertusuk di bagian perut dan sekarat. Sebelum meninggal, Henry pun berpesan kepada John bahwa dia harus menemukan anak lainnya, karena jika mereka semua bersatu, maka itu akan menjadikan mereka lebih kuat. Setelah Henry meninggal, John di sini memutuskan untuk pergi dari kota Paradise. Namun sebelum itu, John ingin pergi bertemu dengan Sarah untuk pamit yang terakhir kalinya. Di sini, John ditetapkan sebagai kriminal atau teroris sebab di rumahnya telah digeledah oleh polisi dan ditemukan barang-barang yang mencurigakan. Ketika John datang dan bertemu dengan Sarah, John pun di sini berterus terang akan kekuatan yang ia miliki. Namun, Mark yang melihat kedatangan John pun akhirnya menelpon ayahnya yang tak lain adalah seorang kepala polisi bahwa John sedang berada di tempat tersebut. Polisi pun datang dan mencoba untuk mengejar dan menangkap John, tapi John berhasil kabur dengan Sarah ke sekolahnya untuk bersembunyi. Mark dan ayahnya pun ingin mengejar John ke sekolah,
Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan bangsa Mox. Ayah Mark yang ingin melawan pun akhirnya dihajar hingga tak sadarkan diri. Kemudian Mark dijadikan sandera untuk mengantarkan bangsa Mox ke John yang sedang berada di sekolah. Sesampainya di sekolah, bangsa Mox mengepung sekolah tersebut. Lalu mereka melepaskan dua monster untuk memburu John. Sam pun datang di sini untuk membantu John dengan membawa anjingnya di mobilnya. Seketika, anjing tersebut pun berubah menjadi makhluk semacam monster dan membantu John untuk melawan monster dari bangsa Mox. Ketika John dan Sarah mulai terdesak oleh bangsa Mox, muncullah seorang gadis perempuan dan menolong mereka. Perempuan ini adalah si nomor 6. John dan nomor 6 ini langsung bekerja sama dengan membunuh semua bangsa Mox yang ada di sekolah tersebut. Di akhir pertarungan, ketika John terlihat sudah kewalahan menghadapi bangsa Mox, John pun mengeluarkan kekuatannya untuk membakar peluru yang digunakan oleh bangsa Mox. Seketika, ledakan besar pun terjadi. John pun diselamatkan oleh nomor 6 dari ledakan itu. Karena di sini nomor 6 memiliki sebuah kekuatan kebal terhadap api. Dan pada akhirnya, mereka pun memenangkan pertarungan antara bangsa Lorience dan Mox tersebut. Keesokan harinya, John dan nomor 6 terlihat menyatukan sebuah batu yang ditemukan oleh Henry dan Sam. Kemudian, batu itu pun hancur. Ternyata, batu ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan dari bangsa Lorience yang lainnya. Dan pada akhirnya, John dan nomor 6 dan Sam memilih untuk meninggalkan kota tersebut untuk mencari seluruh bangsa Lorience yang tersisa. Mereka pun terlihat pergi dan meninggalkan Sarah dan Mark di kota tersebut. Film pun tamat. Oke bro, itulah tadi rangkuman alur film dari I Am Number 4. Gimana menurut kalian bro? Bagus atau tidaknya? Komen ya bro. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan menonton spoiler ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bro. See you, wassalam.